Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung akan menjelaskan materi terkait batu bara, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Edwin Harsiga STMT. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Gesit Sigit Islami Fasya, Muhammad Naufal Arasyid, Muhammad Dafatah Tadewantoro, Muhammad Rama Rizky, Nofran Akilah, Putri Luna, Alifatir Ardian, dan Dwi Aditya Maulana. Materi yang akan kami bahas pertama kali adalah definisi batu bara. Apa sih sebenarnya batu bara itu? Batu bara merupakan salah satu jenis batuan sedimen organik yang terbentuk dari hasil pengendapan serta perubahan sisa-sisa tumbuhan purba yang hidup pada masa jutaan tahun yang lalu. Proses pembentukan batu bara ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, melalui tahapan pengawetan, pemadatan, dan perubahan kimiawi di bawah kondisi tekanan dan suhu tinggi. Proses ini dikenal dengan istilah qualification atau pembatu-baraan, yaitu perubahan bertahap dari bahan organik menjadi batu bara dengan kandungan karbon yang semakin tinggi. Pada tahap awal, bahan pembentuk batu bara adalah tumbuhan yang tumbuh di lingkungan rawa atau daerah yang tergenang air. Ketika tumbuhan tersebut mati, sisa-sisanya terendap di dasar rawa dan tertutup oleh lapisan tanah atau sedimen lain. Karena kondisi yang minim oksigen, sisa-sisa tumbuhan ini tidak terurai sempurna, melainkan berubah menjadi gambut. Seiring berjalannya waktu dan akibat tekanan dari lapisan sedimen di atasnya, gambut mengalami perubahan menjadi lignit, kemudian menjadi subbituminus, bituminus, dan akhirnya menjadi antrasit, yang merupakan jenis batu bara dengan kandungan karbon tertinggi. Secara kimia, batu bara tersusun atas unsur-unsur karbon sebagai komponen utama, serta hidrogen, oksigen, belerang, dan nitrogen dalam jumlah yang bervariasi. Kandungan unsur-unsur ini menentukan nilai kalor dan kualitas pembakaran batu bara. Semakin tinggi kandungan karbonnya, semakin besar energi yang dapat dihasilkan ketika batu bara dibakar. Selain unsur kimia, batu bara juga mengandung mineral-mineral logam dalam jumlah kecil yang disebut trace element, seperti Fe, natrium, kalsium, dan silika. Keberadaan mineral ini seringkali memengaruhi warna, kekerasan, serta abu sisa pembakaran dari batu bara tersebut. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan-tumbuhan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Proses pembentukan ini terjadi pada zaman karbon atau sekitar 342 tahun lalu. Banyak sekali manfaat batu bara. Salah satunya adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Lalu, kenapa banyak sekali tambang batu bara di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis tentunya sejak zaman dahulu. Memiliki banyak hutan dan dari pelapukan tumbuh-tumbuhan tersebutlah yang membuat Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar. Bahkan hingga saat ini, Indonesia memiliki cadangan batu bara sebesar 39,8 miliar ton. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas adalah aspek-aspek penting dari batu bara. Aspek-aspek penting dari batu bara yang pertama adalah aspek geologi. Batu bara tergolong sebagai batuan sedimen karena terbentuk melalui proses pengendapan material organik. Struktur dan lapisan batu bara sering ditemukan berselingan dengan batuan lempung atau batu pasir yang mencerminkan kondisi lingkungan pengendapannya di masa lalu. Yang kedua adalah aspek kimia dan fisik. Batu bara memiliki sifat heterogen, baik dari segi kandungan kimia maupun penampakan fisiknya. Warna batu bara bervariasi dari coklat kehitaman hingga hitam mengilap tergantung pada tingkat maturitasnya. Unsur karbon yang tinggi menjadikannya sumber energi utama dengan nilai kalor yang tinggi.
yang ketiga adalah aspek ekonomi dan energi. Batu bara berperan penting dalam kehidupan modern sebagai sumber energi fosil utama setelah minyak bumi. Penggunaannya paling besar adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selain itu, batu bara juga digunakan dalam industri metalurgi sebagai bahan reduktor untuk pembuatan baja, serta dapat diolah menjadi kokas, gas sintetis, bahan cair kimia, dan bahan bakar alternatif lainnya melalui proses gasifikasi dan likuifikasi. Aspek keempat adalah aspek lingkungan dan geoteknik. Dalam bidang teknik pertambangan, batu bara menjadi objek penting dalam studi geoteknik dan geologi tambang, karena karakteristiknya memengaruhi kestabilan lereng tambang dan rancangan penambangan. Namun, pembakaran batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida dan sulfur yang dapat berdampak pada lingkungan, sehingga perlu teknologi bersih seperti clean coal technology. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu komponen-komponen dalam batu bara. Secara kimia, batu bara tersusun atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama air yang terikat secara fisika dan dapat dihilangkan pada suhu hingga 105 derajat yang disebut moisture. Yang kedua senyawa batu bara atau coal substance ataupun coal matter. Dan yang ketiga zat mineral ataupun mineral matter. Berikutnya, pada tabel skema susunan kimia batu bara. Tabel ini menjelaskan susunan kimia batu bara. Secara umum, batu bara terdiri dari 3 komponen utama, yaitu moisture atau kelembaban, dan organic matter atau pure coal, serta mineral matter ataupun zat mineral. Kelembaban terbagi menjadi 2, yaitu free moisture dan residual moisture. Bahan organik mengandung volatile matter dan juga fixed carbon, sedangkan bagian mineral terdiri dari ash dan juga volatile matter. Ketika batu bara dikeringkan dari raw coal hingga pure coke, kadar air dan zat mineral akan semakin berkurang, menyisakan karbon murni yang menjadi sumber energi utama. Berikutnya pada tabel ketiga yaitu tabel composition of coal. Di bawahnya memperjelas bahwa batu bara tersusun dari mineral matter ataupun abu, pure coal yang berisi unsur C, H, O, N dan juga S, serta moisture yang dibagi menjadi inherent moisture dan juga adherent moisture. Berikutnya pada tabel keempat yaitu tabel basis of analysis. Tabel ini menjelaskan dengan adanya tampilan air dried basis menunjukkan bahwa uji dan analisis dilakukan dengan menggunakan sampel uji yang telah dikeringkan pada udara terbuka, yaitu sampel ditebar tipis pada suhu ruangan sehingga terjadi kesetimbangan dengan lingkungan ruangan laboratorium sebelum akhirnya diuji dan juga dianalisis. Yang kedua, tampilan dry basis menunjukkan bahwa hasil uji dan juga analisis dengan menggunakan sampel uji yang telah dikeringkan di udara terbuka seperti di atas, lalu dikonversikan perhitungannya untuk memenuhi kondisi kering. Yang ketiga, dry dan ash free basis merupakan suatu kondisi asumsi di mana batu bara sama sekali tidak mengandung air maupun abu. Adanya tampilan dry dan ash free basis menunjukkan bahwa hasil analisis dan uji terhadap sampel yang telah dikeringkan di udara terbuka seperti di atas, lalu dikonversikan perhitungannya sehingga memenuhi kondisi tanpa abu dan juga tanpa air. Dan yang terakhir, pure coal basis, berarti batu bara diasumsikan dalam keadaan murni dan tidak mengandung air serta zat mineral lainnya. Kondisi ini disebut pula dengan nama dry dan mineral matter free basis. Berikutnya adalah kandungan air total. Kandungan air total atau total moisture adalah keseluruhan jumlah kandungan air berbagai jenis yang terdapat dalam sampel batu bara yang diambil. Pada prinsipnya, hal ini dihitung dari jumlah penurunan berat pra pengeringan atau pre-drying loss pada temperatur kurang dari 35 derajat Celcius, ditambah penurunan berat pengeringan panas pada 105 plus minus 2 derajat Celcius. Ini adalah tampilan data dari kandungan abu batu bara yang ada di setiap PT pada setiap daerah yang ada di kawasan Indonesia. Pada setiap PT yang ada di daerah Indonesia memiliki angka kandungan abu batu bara yang berbeda-beda pada setiap PT. Berikutnya adalah senyawa batu bara atau coal matter. Senyawa terdiri dari organic volatile matter dan fixed carbon. Yang pertama, organic volatile matter. Kebanyakan tersusun dari yang pertama, gas-gas dapat dibakar seperti hidrogen,
karbon monoksida, dan metan. Kedua, uap yang dapat mengembun seperti tar dengan sedikit gas yang tidak dapat dibakar. Uap seperti karbon dioksida dan air yang terbentuk dari penguraian senyawa karbon secara termis. Berikutnya, ada fixed carbon. Fixed carbon merupakan bagian dari residu yang tersisa setelah moisture dan volatile matter dihilangkan. Fixed carbon dapat dibakar, terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Materi yang ketiga yaitu sifat-sifat yang lain dari batu bara. Ada beberapa sifat batu bara sebagai bahan bakar yang penting, yaitu antara lain yang pertama ada nilai panas atau kalori, yang kedua ada suhu leleh abu, yang ketiga kekerasan batu bara, dan yang keempat sifat batu bara kokas. Kita akan bahas satu persatu dari poin. Yang pertama itu ada nilai panas. Nilai panas atau kalori merupakan panas yang dilepaskan saat unit kuantitas batu bara terbakar sempurna. Nah, di sini nilai kalori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama gross calorific value atau Hg, yang kedua net calorific value atau HN. Apa sih itu pengertian dari gross calorific value atau Hg? Yang dimaksud dengan gross calorific value adalah nilai kalori total, dan juga nilai ini hasil diperoleh dari hasil analisis. Di dalam nilai tersebut terkandung pula nilai kalor laten atau panas tersembunyi dari uap air yang terbentuk akibat pembakaran kandungan air dan hidrogen dalam batu bara. Akan tetapi pada pembakaran sebenarnya dengan menggunakan boiler dan sebagainya, uap air ini dilepaskan begitu saja lewat cerobong asap tanpa proses kondensasi, sehingga pada hakikatnya kalor laten tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Net calorific value. Yang dimaksud dengan net calorific value adalah nilai kalori murni, yaitu setelah dikurangi dengan nilai kalor latennya. Nilai ini tidak tergantung kepada hasil pengukuran dan hanya ditentukan berdasarkan persamaan HN sama dengan Hg dikurang 600 kg. Di sini H adalah kandungan hidrogen pada kondisi equilibrium moisture dan W adalah kandungan air. Batu bara boiler yang biasa dipakai saat ini banyak yang memiliki nilai Hg antara 6.000 sampai 7.000 kg. Suhu leleh abu. Saat batu bara dibakar, maka abu dan kandungan inorganik lain akan meleleh. Lelehan ini lalu akan menempel dan mengeras di permukaan penghantar panas pada tungku membentuk klinker. Adanya klinker ini akan menyebabkan berbagai masalah seperti penurunan daya hantar panas maupun daya ventilasi. Lalu ada titik leleh abu. Titik leleh abu mempunyai hubungan yang erat dengan pembentukan klinker. Bila titik lelehnya rendah, maka klinker akan mudah terbentuk. Titik leleh abu umumnya berada pada kisaran 1000 sampai 1500 derajat Celcius dan idealnya bernilai 1300 derajat Celcius ke atas. Lalu ketergerusan. Challenge phase. Ketergerusan merupakan sifat mudah sampai sulitnya batu bara untuk dirimu atau digerus. Besar kecilnya nilai ketergerusan ini dinyatakan dengan suatu indeks yang disebut Hargrove Grindability Index atau HGI. Semakin kecil nilai HGI berarti semakin sulit penggerusnya dan begitu pula sebaliknya. Lalu Hargrove Grindability Index. Hargrove Grindability Index adalah ukuran kemudahan batu bara digiling menjadi serbuk. Nilai HGI yang tinggi menandakan batu bara mudah digiling. Sedangkan nilai rendah menunjukkan batu bara keras dan sulit digiling. Indeks ini penting untuk menilai efisiensi penggilingan dan pembakaran batu bara. Lalu selanjutnya batu bara kokas. Batu bara kokas dituntut adanya sifat fluiditas sampai atau plastisitas, sifat caking atau agglomerating, dan sifat caulking yang memadai. Selanjutnya kita masuk ke bagian penggolongan dan klasifikasi batu bara. Penggolongan batu bara berbeda-beda dan akan bergantung pada negaranya masing-masing. Australia membagi batu baranya menjadi dua golongan besar, black coal dan brown coal. Batas antara kedua golongan batu bara itu ialah nilai spesifik energinya, yaitu 5.700 kilokalori per kilogram dalam basis DAF. Inggris dan ISO menggolongkan batu baranya menjadi hard coal dan soft coal, termasuk pada soft coal adalah brown coal dan lignite. Dalam standar Amerika, ASTM, menggolongkan batu bara dan sekaligus mengklasifikasikan batu bara berdasarkan rank menjadi 4 golongan besar, yaitu antrasit, batu bara bitumen,
batu bara subbitumen, dan lignit. Dan di bawahnya ada gambut atau pit. Baik, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batu bara yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi ilmiah dan klasifikasi komersial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komersial. Klasifikasi ini didasarkan pada pemanfaatan batu bara di bidang industri. Batu bara kokas digunakan untuk pembuatan kokas dan gas, biasanya dalam industri baja. Kemudian yang kedua, batu bara uap dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan tenaga uap dalam kurung PLTU. Dan yang ketiga, sedangkan antrasit sering digunakan untuk pembuatan briket atau bahan bakar rumah tangga dan industri kecil. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tabel pada klasifikasi ilmiah. Klasifikasi ilmiah batu bara didasarkan pada tingkat kematangan batu bara yang menunjukkan seberapa jauh proses perubahan dari bahan organik menjadi batu bara sempurna. Semakin tinggi tingkat metamorfosisnya, maka kandungan karbon dan nilai kalor batu bara juga semakin tinggi. Dalam tabel kita bisa melihat bahwa pada pangkat tinggi terdapat batu bara antrasit dengan reflektansi vitrinit lebih dari 4,0. Batu bara ini memiliki kandungan karbon paling tinggi, berkilau dan menghasilkan panas terbesar. Lalu pada peringkat sedang ada batu bara beraspal atau bituminus dengan nilai reflektansi antara 1,0 hingga 2,5. Jenis ini paling banyak digunakan untuk industri dan pembangkit listrik. Terakhir ada peringkat rendah mencakup subbituminus dan lignit, bahkan hingga gambut. Dengan nilai reflektansi di bawah 0,6, jenis ini memiliki kandungan air tinggi dan nilai kalor yang rendah. Jadi, semakin nilai R-nya tinggi atau reflektansi vitrinitnya semakin matang dan berkualitas tinggi batu baranya. Sekianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami minta maaf dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.